Mereka tahu bahwasannya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, kami yang gue ikutin ulama-ulama gue ini, alhamdulillah, baik yang lembut maupun yang tegas. Ya, baik yang lembut maupun yang tegas. Lembut pada tempatnya, tegas pada tempatnya. Mereka pun sama sebenarnya. Mereka itu ada lembut, ada tegas. Ada. Jangan kita bilang mereka lembut semua. Enggak. Husin ini bagian yang begitu. Ya, mencari simpati dari yang milenial lah. Ya, seolah-olah memang dipersiapkan, seolah-olah memang dimunculkan itu. Oh iya, nah ini yang jadi, ini sering gua bilang sama yang Ahlu Sunnah. Sering gua bilang, kalian ini ibarat obat ya, umpamanya dengan ini ibarat, jangan ada yang tersinggung. Umpamanya ada obat, ada racun. Obat ini nggak ada yang nganter ke orang, atau kendaraannya jelek, naik beca, lama nyampenya. Racun dihias, itu di Al-Quran ada itu. Kalau nggak salah, gue nggak hafal Quran Ustaz, cuman ada ayat yang insya Allah mudah-mudahan, kalau gue salah minta maaf, tapi ada Allah bilang, Allah perindah dunia bagi mereka untuk menyesatkan mereka. Jadi mereka jadinya apa ya, menyampaikannya mereka kompak gitu Ustaz. Betul. Saling bantu. Betul. Ya. Profesor Gures pun ya, tanpa mengurangi hormat gue sama beliau. Iya, Be. Gue sama semua ulama gue takut. Beliau ini ulama, gue sampai. Gue cuma pengikut ulama, dan itu sering gue sampaikan. Nah, beliau juga Syiah gitu kan. Jadi coba lihat kekompakan mereka. Ya, kekompakan mereka, dan sampai hari ini gua acungin jempol kekompakan kelompok Syiah. Sebentar Be. Ini Babe meyakini bahwa beliau ini Syiah. Kalau misalkan sangat yakin. Babe kalau misalkan diminta pertanggungjawabannya gimana, Be? Jadi tolong buktikan misalkan gimana, Be? Ya, jadi saya sangat yakin bahwasannya ini Syiah. Sangat yakin. Artinya Babe bisa dipertanggungjawabkan, misalkan ya kan, mereka itu sekarang itu tidak hanya bermain opini, Be, tapi juga dia melakukan aksi-aksi untuk mencelakai, bahkan dengan cara ya undang-undang ITE dan macam-macam seperti itu. Loh, gini, kenapa sih malu mengakui Syiah? Gini, kan lucu kalau gue yakin dia. Gini, andai kata seseorang meyakinin dirinya bahwasanya Syiah ini benar. Terus ada orang yang ngomong, lu Syiah ya? Kenapa takut sih? Kenapa marah sih? Kan lu yakin Syiah bener. Dan gue nggak ngata-ngatain Syiah. Mana gue ngata-ngatain dia? Enggak. Syiah benar menurut pengikutnya. Ahlus Sunnah benar menurut pengikutnya. Ya, pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu benar menurut pengikutnya. Wahabi. Ya. Mereka nggak mau disebut Wahabi, nggak apa-apa, gue ikutin. Salafi. Salafi, seolah udah kita nggak ngebahas itu dulu deh. Intinya bahkan agama lain pun benar menurut pengikutnya. Jadi ini kalau sampai gue dibilang menghina Syiah, di mana menghinanya? Nah, kalau misalkan begini, Be, artinya upaya mereka kan biasanya misalkan memfitnah, padahal saya bukan Syiah, kalau nggak ngaku gimana? Loh, kalau dia nggak ngaku nggak apa-apa, nggak usah ngaku. Ya, soalnya kan kita tahu kan takiyah itu menjadi rukun iman di dalam mereka kan. Gini, apakah saya menuduh dia Syiah? Enggak, saya meyakini dia Syiah. Begitu, Be. Iya, saya nggak bilang lu Syiah ya. Enggak, saya yakin. Kenapa? Dari cara-caranya, dari beberapa orang yang saya tahu. Dan juga termasuk dari bukunya juga, dari pesantrennya kan begitu, Be ya? Dari keluarganya. Ini makin yakin gue. Sebelum ada ini dari Yapi,
Ya, sebelum itu, loh, gue nih sama anak-anak Yapi di Bangil main futsal bareng. Iya, gue nggak ada masalah sama Syiah. Nggak ada. Bahkan pernah gue diundang buka puasa, Ustaz. Iya. Ini serius. Ngakak gini. Jadi kalau buka puasa itu kan mereka nunggu gelap baru berbuka. Oh gitu, Be. Iya, nunggu gelap. Gue denger azan langsung, Ustaz. Walakasum tuh, wabika aman tuh. Mereka tahu gue ahlus sunnah, jadi mereka mencoba mempengaruhi. Mungkin ya. Mereka bilang begini, loh, yang bener itu dalilnya begini. Gue jawab supaya nggak jadi panjang nih, supaya hubungan pertemanan ini nggak rusak cuman gara-gara lu Syiah gue Sunni. Jangan. Ya, jadi gue jawabnya begini, wallahi, andai kata ada mazhab yang ngajarin mengatakan buka puasa itu zuhur, anak ikut yang zuhur. Kok mau nunda-nunda? Dan ada yang tanggung jawab kan, Be ya? Intinya gini, supaya nggak jadi debat, percuma diperdebatkan gitu. Jadi masalahnya kalau sampai dia merasa keberatan dengan podcast ini yang gua meyakini dia Syiah, lucu ya, dia keberatan sama sesuatu yang dia yakini benar, kok lucu. Awal-awal nih, gua nggak sebut nama, awal-awal gua YouTube ada salah satu habaib dan itu dia ternyata keluarga gue, masih keluarga. Iya, Be. Iya, masih keluarga. Jadi dia sering masuk, dia WA gue dengan baik, langsung gue tengarain, tidak ada yang benci Habib Rizik wa illa Syiah. Kecuali Syiah ya, Be. Iya, nggak ada habaib ya yang memusuhi Habib Rizik sampai begitu, itu yang gue tahu ya. Nah, wa illa Syiah sama yang dapat duit banyak. Aduh, berat. Lah iya, coba antum lihat Habib Muhdar Al-Hamid, cucu Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ya. Antum lihat beliau kalau ngomongin Syiah, ayo. Luar biasa. Tegas sekali beliau. Gue bukan Habib Muhdar. Jadi gue nggak berani ngomong begitu. Tapi gue cinta dan mengikuti Habib Muhdar. Sampai di sini paham? Ya. Gue pengikut ulama ahlu sunnah. Gue pecinta ulama ahlu sunnah. Gue meyakini apa yang disampaikan ulama ahlu sunnah. Tapi gue nggak akan pernah bisa berucap seperti beliau-beliau. Karena gue bukan ulama. Betul. Nah, jadi posisi gue sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah habaib, tapi gue tahu itu Syiah. Udah sampai di situ. Cara-cara begini cara-cara Syiah. Ya. Dan kalau bicara soal kelembutan, ketegasan sama kok, sama. Cuman beda tempat aja. Kita lembutnya kemana, tegasnya kemana. Syiah lembutnya kemana, tegasnya kemana, ya kan? Gitu, ya kan? Sampai ada itu gua nggak setuju banget tuh ada orang yang bilang Syiah bukan Islam. Itu kan ada beberapa ulama yang ngomong begitu. Ya, ada ulama ngomong begitu. Nah ini umat biasa aja terus ikut-ikutan ngomong gitu, nggak usah. Maksud gue ya itu urusannya mereka. Itu ulama dengan ulama, sudahlah kita jangan. Intinya lu cukup tahu bahwasannya ada ulama yang mengatakan begitu, lu nggak usah ikut-ikutan. Lu yakinin omongan ulama, karena kalau ulama yang ngomong begitu mereka punya dalil, punya dasar, punya memang belajar. Nah kalau kita kan ini ya Allah Ustadz Google ya. Kita Ustadz Google ya kan jadinya. Iya. Jadi kalau antum tanya tentang Husain Ja'far milenial ini Syiah, gue 100% yakin dia Syiah. Artinya ya, sangat kalau melihat ya kembali lagi, kalau yang mengatakan Syiah itu bukan Islam, artinya mereka yang sudah belajar tentu sudah mengoreksi atau mempelajari kitab-kitabnya seperti Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdurul faqih dan lain-lain. Nah, itu yang ikut kepada Habib milenial ini berbahaya secara akidah berarti, Be? Kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iya. Karena kita ini perbedaan dengan mereka ini. Tadi pagi gue ada kajian Habib Rizik. Tadi pagi ada kajian Habib Rizik, gue ada rekaman masalah dalil, masalah fatwa.
masalah usul sama furu. Ya, orang kalau sudah berbeda usul ini sudah salah, sudah bahkan kata Habib Rizik itu bisa menyebabkan kekafiran. Ya. Keluar dari Islam itu. Ya, jadi sangat beda, Mbak. Untuk akidah sangat bahaya. Beda jauh akidah. Iya. Sangat beda. Bahkan ada aliran Syiah ya. Syiah itu pun ada beberapa aliran. Ini yang gue tahu. Ada beberapa aliran Syiah yang mengatakan sampai pokoknya bisa-bisa Sayyidina Ali ini lebih daripada Rasulullah. Ada di paham Syiah ini tentang taqiyah. Ya, ada taqiyah itu ada. Taqiyah itu berpura-pura. Ya, bagi mereka berpura-pura itu boleh sampai berbohong. Kalau kami ya menjaga rahasia itu bukan bohong. Oke, nah ini perbedaan ini. Ya, menjaga rahasia. Contoh, antum cerita sama ana 4 mata. Ya, gue ditanya orang nih, sama Benteng Akidah ngomong apa aja? Wah, nggak boleh tahu lu. Itu rahasia. Itu rahasia. Tapi kalau ana jawab begini, yang antum cerita A, ana bilang enggak, Benteng Akidah itu begini. Bohong dengan apa yang antum ceritakan, itu bohong.